Pesan kami kepada seluruh masyarakat Jember, mari kita menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, selalu bersinergi, berkolaborasi satu sama lain. Kami Polri tentunya tidak bisa mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif tanpa peran serta masyarakat, tanpa dukungan pemerintah daerah, tanpa dukungan TNI, dan juga seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Jember. Mari kita wujudkan Jember sebagai kota yang aman, kota yang nyaman, damai, dan tentunya masyarakatnya sejahtera. Ini pesan saya, ini harapan saya kepada seluruh masyarakat Jember. Mari kita bersatu padu, menjaga persaudaraan di antara kita, guyup rukun untuk menuju Indonesia Emas 2045. Selamat pagi Sobat Mas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Sobat Mas, saat ini saya berkesempatan berbincang dengan Bapak Kapolres Jember, izin Bapak AKBP Bayu Pratama, SIK MSI. Ya. Saya takutnya nanti salah gitu penyebutannya Bapak. Bapak gimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mas Yuda. Mas Yuda gimana kabar? Alhamdulillah baik juga tadi. Perjalanan ke sini juga lumayan dari Surabaya. Ya, melelahkan ya. Melelahkan. Tapi menyenangkan insya Allah. Tapi menyenangkan Bapak. Banyak sawah-sawah. Di Surabaya kan jarang ada sawah-sawah. Di sini udah masih hijau-hijau di sini. Ya. Jadi senang OTW ke Jember ini Bapak. Ya. Gimana Bapak kegiatan hari ini atau kegiatan minggu-minggu lalu? Ya. Kayaknya sibuk banget kayaknya kemarin. Ya. Terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Kota Jember. Ya, ini adalah kota kebanggaan kami, masyarakat Jember, dengan berbagai pemandangan yang tadi Mas Yuda lihat sepanjang jalan ya dari Surabaya. Baik, jadi kegiatan kami di Polres Jember ini 1 minggu ke belakang memang cukup padat. Di kegiatan rutin kepolisian, menjaga Harkamtibmas di wilayah hukum Jember, ini merupakan kegiatan rutinitas yang selalu kita lakukan. Kemudian kemarin sempat mungkin Mas Yuda juga melihat viral di media bahwa kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ada anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas dikeroyok oleh perguruan silat tertentu, dalam hal ini PSHT. Siap. Ini menjadi keprihatinan kita semua tentunya, masih ada cara-cara kekerasan yang terjadi di masyarakat kita. Ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak, harus mengevaluasi diri dan ke depan tidak boleh terjadi lagi. Baik Bapak, kemarin juga kan sempat di-live-kan di Instagram Polda Jatim juga, ada di TikTok Humas Polda Jatim juga. Betul. Terus saya juga melihat kan Bapak itu. Pak Kapolresnya ganteng, Pak Kapolresnya ini, lebih Pak Kapolres gitu. Jadi kelihatan kalau masyarakat Jember ini kayak sayang gitu sama jenengan Bapak. Itu mungkin tentunya dengan pendekatan Bapak kepada masyarakat Jember juga. Nah, sebelum melanjutkan ke pertanyaan Bapak, sudah berapa lama Bapak udah berdinas di Jawa Timur atau khususnya di Jember ini Bapak? Ya. Di Polda Jawa Timur saya pertama kali bertugas di bulan Juli 2022, tepatnya di tanggal 12 Juli itu pertama kali saya menjabat sebagai Kapolres Pasuruan. Setelah 1 tahun 7 bulan di Pasuruan, kami mendapatkan amanah kembali untuk bertugas di Polres Jember, tepatnya di tanggal 3 Februari 2024, kami melaksanakan tugas di Polres Jember. Jadi hingga hari ini memasuki bulan ke-7, kami melaksanakan tugas di Polres Jember. Bagaimana Bapak dinamika di kota Jember ini Bapak? Karena kalau di Pasuruan kan relatif mungkin ya landai-landai saja. Sedangkan kalau di Jember ini kayaknya emang kompleks gitu Bapak. Ada pantai, ada pegunungan juga. Terus kotanya juga maju, ada universitas juga yang besar, Universitas Jember juga. Nah itu seperti apa Bapak di sini Bapak? Betul, jadi memang di setiap tempat penugasan kita punya tantangan yang berbeda-beda. Tadi seperti yang Mas Yuda sampaikan, di Jember ini memang luas wilayahnya cukup besar ya dibandingkan dengan Pasuruan, kurang lebih 3.500 km persegi dengan jumlah penduduk yang mencapai 2,6 juta orang. Ini bukan hal yang mudah gitu dan juga bukan jumlah penduduk yang sedikit untuk kita bisa mampu mengelola Kamtibmas dengan baik. Dan kompleksitas yang dihadapi juga tentunya lebih banyak gitu ya, dengan keragaman budaya, kemudian etnik dan adat istiadat setempat. Ini menjadikan pihak kepolisian harus memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa bekerja sama dengan seluruh pihak, seluruh elemen agar bisa menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Dan keuntungannya di Jember ini memiliki banyak universitas. Tentunya kita tahu universitas atau Civitas Akademika ini kan bagian penting di masyarakat, di mana
Kalau makin banyak lembaga pendidikan, maka tingkat intelektualitas, tingkat kesejahteraan, tingkat ekonomi seharusnya bisa lebih mapan dan masyarakatnya lebih mampu ya beradaptasi dengan perkembangan situasi. Baik Bapak, melalui tantangan tersebut sampai akhirnya kemarin barusan hangat ini Bapak dapat penghargaan dari Kompolnas. Nah ini kategori apa ini Bapak? Kompolnas Award yang kami dapatkan, dalam hal ini Polres Jember, ini kaitan dengan pelayanan kepolisian, kinerja kepolisian, serta sinergi polisional yang kami lakukan. Jember menjadi Polres terbaik, kelompok A, di antara kurang lebih 600-an Polres yang ada di Indonesia. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan untuk kami bagaimana bisa menjaga apa yang sudah diraih. Kompolnas adalah lembaga yang sangat kredibel sehingga penilaian yang diberikan tentunya objektif. Pada saat penilaian, tim yang turun ke wilayah atau mendatangi kami di Polres Jember melakukan visitasi, melihat secara langsung bagaimana kondisi pelayanan kami, kemudian sinergi kami dengan pemerintah daerah, TNI dan juga elemen masyarakat, serta waktu itu yang hadir adalah Ibu Pungki, Komisioner Kompolnas juga mengunjungi beberapa pelayanan publik kami, mulai dari SPKT, kemudian juga penjagaan, kemudian juga tahanan. Beliau melihat secara langsung bagaimana kondisi di Polres Jember. Dan alhamdulillah berkat kerja keras tentunya seluruh personil Polres Jember, kami bisa menunjukkan bahwa memang Polres Jember layak untuk mendapatkan kategori Polres terbaik. Memang dapat dari Kompolnas tersebut lanjut atau sebelumnya Bapak ini dapat penghargaan lagi dari Bapak Kapolri yaitu. Betul. Nah, gimana Bapak rasanya ketemu Bapak Kapolri langsung terus menerima langsung penghargaan dari Bapak Kapolri itu seperti apa Pak? Tentunya sangat bangga karena tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa bertatap muka secara langsung dengan Bapak Kapolri, apalagi dalam kondisi menerima penghargaan dari beliau. Tentunya ini menjadi motivasi tersendiri untuk kami dan jajaran Polres Jember bagaimana menunjukkan bahwa pelayanan prima yang kami dapatkan memang betul-betul layak. Jangan sampai nanti penghargaan yang kami terima hanya sifatnya seremonial, tetapi pelaksanaannya, implementasinya di lapangan tidak sesuai. Makanya yang kami tegaskan kepada seluruh anggota adalah jadikan ini sebagai motivasi untuk kita semua bekerja lebih baik, meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelayanan di setiap bagian pelayanan yang ada di Polres Jember ini, sehingga kita semua benar-benar mampu meyakinkan pelayanan prima yang diberikan ataupun pelayanan prima yang disematkan kepada Polres Jember memang layak diperoleh dan juga memang dirasakan betul oleh masyarakat, memang benar-benar pelayanan yang melayani masyarakat. Pelayanan yang prima. Betul. Nah, sampai akhirnya masyarakat Jember jadi jatuh cinta sama Pak Kapolres ini. Insya Allah. Nah, berbicara tentang motivasi dari Bapak, apakah ada motivasi tersendiri dari Bapak ingin memajukan Polres Jember, ingin menggugah anggota-anggota biar ayo kita bekerja sama-sama nanti biar kita dapat penghargaan atau seperti apa Bapak? Yang memotivasi saya untuk bisa meraih berbagai penghargaan tentunya adalah pencapaian-pencapaian senior-senior saya terdahulu. Pimpinan-pimpinan di Polres Jember pada masa-masa sebelum saya meninggalkan berbagai hal baik, meninggalkan berbagai prestasi. Seperti contoh predikat WBK dan WBBM yang sudah diperoleh sejak tahun 2019, kemudian penghargaan-penghargaan lain yang juga diperoleh oleh senior-senior saya terdahulu tentunya menjadi motivasi tersendiri untuk saya melakukan hal yang sama. Yang sulit adalah mempertahankan. Betul, Bapak. Mencapai kadang mudah, tetapi mempertahankan itu yang sulit. Sehingga motivasi saya hanya satu, yaitu meneruskan legacy yang ditinggalkan oleh para senior saya dan saya pun harus bisa menjadi seperti senior-senior saya, memberikan penghargaan, prestasi, dan kebanggaan untuk seluruh anggota Polres Jember. Motivasi itulah yang mendorong saya untuk bekerja lebih baik lagi, bekerja keras untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Jember. Baik Pak, untuk inovasi-inovasi tersendiri dari Bapak selama 7 bulan ini mungkin ada yang belum sempat terselesaikan, itu apa saja Bapak? Cukup banyak inovasi yang sudah kita lakukan. Antara lain pengembangan pelayanan e-form di pelayanan SIM dan juga SKCK.
di mana e-form, SIM, dan SKCK ini adalah mempermudah masyarakat di dalam proses pengisian formulir yang sebelumnya masih bersifat konvensional, harus ditulis, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini kita rubah ke digital, yaitu menggunakan e-form. Cukup dengan scan barcode, kemudian masuk aplikasi isian di handphone kita isi, dan prosesnya lebih mudah, lebih cepat. Ini pun bisa membantu petugas kepolisian untuk bisa mengarsipan digital gitu ya, sehingga lebih aman, lebih secure. Kemudian juga kita punya standar pada saat di print, tulisannya itu semua bagus. Terkadang kalau masih konvensional, tulisan orang ini kan berbeda-beda. Petugas kesulitan membaca, kemudian kesalahan input nama dan data. Tetapi dengan e-form ini itu semua bisa terjawab. Jadi bisa teratasi gitu ya. Penulisannya semua standar, jelas, pengarsipannya pun lebih baik. Dan yang terpenting adalah unsur pengamanan atau keamanan data, itu yang paling utama. Baik Bapak, berbicara tentang inovasi yang Bapak lakukan tadi, juga tidak melupakan rekan-rekan anggota yang berada di lapangan. Nah, Bapak sebagai Bapak Kapolres Jember ini, apa yang Bapak tekankan kepada anggota-anggota yang di lapangan, Bapak? Ya, untuk anggota yang di lapangan, saya mengedepankan keberadaan pimpinan di lapangan. Anggota kita yang di lapangan tentunya akan berbeda semangatnya ketika ada pimpinan-pimpinannya turun ke lapangan bersama-sama dengan anggota untuk melaksanakan tugas. Sebagai contoh, ketika pengamanan besar kemarin Haul Habib Soleh, kami turun bersama dengan para Kapolsek, para Kabak, para Kasat, Wakapolres, semua turun untuk mendampingi anggota melaksanakan tugas di lapangan, termasuk kegiatan-kegiatan unjuk rasa dari elemen-elemen tertentu, misalkan mahasiswa, kemudian buruh, ormas, dan lain sebagainya. Kami ikut turun bersama-sama dengan masyarakat, kepanasan, kehujanan, debu, dan lain sebagainya, teriakin dan lain sebagainya. Keberadaan pimpinan di lapangan itu menjadi semangat tersendiri untuk anggota. Selain juga tentunya kita selalu memberikan arahan-arahan sebelum melaksanakan tugas agar anggota paham betul apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi kewajibannya, dan apa yang menjadi larangan-larangan ketika berhadapan dengan masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan kepolisian di lapangan juga standarnya sama dengan yang ada di kantor-kantor. Berarti secara nggak langsung menimbulkan rasa tanggung jawab ke anggota juga ya Bapak? Betul. Nah Bapak, hari ini hari Jumat, bertepat hari Jumat juga, sampai 2 hari ke depan, Jember itu punya gawe gitu punya event yang besar, yaitu JFC gitu. Jember Fashion Carnaval. Nah, Bapak-bapak polisi ini kan jelas melakukan pengamanan. Nah, sistem pengamanan di sini seperti apa, Bapak? Ya, sudah sejak jauh hari kami melaksanakan rapat-rapat pendahuluan terkait dengan kesiapan menghadapi pengamanan atau event internasional JFC. Artinya, pengamanan yang kita lakukan ini sudah berkali-kali, tetapi tidak boleh underestimate terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan panitia, kemudian dengan pihak-pihak penyelenggara maupun pendukung pengamanan lain. Itu sudah mungkin lebih dari 3-4 kali. Tujuannya apa? Untuk menyamakan persepsi, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan panitia, sejauh mana kesiapan stakeholder, elemen-elemen pendukung kegiatan lainnya. Dan alhamdulillah mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 rencana pelaksanaan JFC bisa terlaksana. Tentunya kalau kita tidak mengantisipasi sejak awal, bisa saja panitia menjadi tidak siap, waktunya mundur dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama seluruh pihak, rencana kegiatan JFC tahun ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kemudian pola-pola pengamanan yang akan kita lakukan, selain pengamanan terhadap orang, barang, tempat, dan juga kegiatan, akan menerapkan rekayasa lalu lintas. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas, kemudian juga bentuk-bentuk kejahatan yang lain, seperti mungkin copet, kemudian curanmor, kemudian hal-hal lain yang sekiranya bisa terjadi pada kegiatan JFC ini. Apalagi tahun ini juga dihadiri oleh beberapa warga negara asing, khususnya dari negara Jepang, yang akan ikut menyemarakan atau meramaikan kegiatan. Tentunya orang asing ini juga menjadi perhatian tersendiri untuk pihak pengamanan, untuk pihak keamanan di dalam memberikan jaminan keamanan kepada warga negara asing ini agar
terhindar dari kejahatan, kemudian juga bisa benar-benar merasakan kenyamanan ketika berada di Kota Jember. Untuk pengamanan nih JFC ini, itu melibatkan siapa aja dan kira-kira berapa jumlahnya Bapak? Ya, untuk pelibatan personil pengamanan dari Polri sendiri kita menurunkan kurang lebih 450 personil. Kemudian dari satuan samping yang terdiri dari TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, kemudian Linmas, serta juga panitia internal, ini kurang lebih 250 personil, sehingga total kurang lebih 700 personil. 700 personil ini kita bagi untuk mengamankan event JFC selama 3 hari, tanggal 2, 3, dan 4. Kami telah membagi tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing instansi agar efektif di dalam pengamanan gitu ya. Dan kami juga telah melibatkan Satuan Gegana, Jibom dari Satbrimob Polda Jawa Timur untuk membantu sterilisasi baik tempat kegiatan maupun akomodasi atau tempat penginapan bagi warga negara asing. Bahkan kami juga menempatkan kendaraan dinas patroli kami di tempat-tempat atau hotel-hotel yang ditempati oleh warga negara asing. Sekali lagi tujuannya adalah untuk memastikan, memberikan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat dan juga peserta dan panitia penyelenggara JFC di tahun 2024 ini. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas terima kasih Mas Yuda. Terima kasih. Semoga karirnya lancar ke depan, semoga sehat selalu dan semakin jaya. Amin. Terima kasih Mas Yuda, terima kasih. Siap. Sukses selalu. Baik Sobat Mas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kapolres Jember yang dicintai oleh masyarakat Jember. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.